Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Gimana kabar hari ini? Sudah siap belajar fisika? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya di pertemuan pekan lalu Bapak sudah sampaikan materi tentang besaran dan satuan. Ya karena jadwalnya belum bisa tatap muka via Zoom ya. Pekan lalu Bapak sampaikan link video, kemudian ada latihan soal. Oke, sebelum ke materi hari ini ya, Bapak akan sampaikan dulu evaluasi untuk penugasan pekan lalu. Oke, ya di topik fisika untuk hari ini nanti kalian bisa absen. Ya, untuk absensinya Bapak berikan penilaian. Absensi tepat waktu pada jam fisika 10 sampai 11 Bapak berikan nilai penuh 100. Jika terlambat 1 sampai 2 jam maka nilainya turun 90 ya. Dan seterusnya. Bapak buka 1 hari ya. Jadi kalau misalkan kalian lupa untuk absen jangan sampai lewat sehari. Kemudian absensinya ini ada 2, dihapus 1 ya. Nah, kemudian untuk materi pertemuan sebelumnya, di materi fisika ini sudah Bapak sampaikan penjelasan tentang materi besaran dan satuan. Kemudian hasil kuis juga sudah Bapak berikan penilaian. Ya. Hasil kuisnya sudah Bapak berikan penilaian. Silakan bisa dicek di masing-masing penugasannya. Kemudian, nah ini ya. Kita akan evaluasi dulu untuk pembahasan soal di kuisisnya. Siapa di sini yang bisa menjawab nanti bisa langsung jawab ya. Yang bisa menjawab bisa langsung untuk memberikan tanggapan. Kita mulai dari soal nomor 1. Supaya tidak penasaran ya, kenapa jawabannya seperti ini, kita langsung bahas saja untuk kuisnya ya. Nah, untuk kuisnya kita coba cek. Ini rata-rata kelas satu angkatan semuanya totalnya 40% untuk yang mengerjakan saja ya. Jadi rata-rata ini dihitung dari yang mengerjakan saja. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Silakan siapa yang bisa menjawab boleh acungkan tangan. Ya, Saputra Dirgantara silakan. Jule, Pak. Jul. Apa jawabannya? Jule. Baca pertanyaannya kemudian dijawab. Dibaca pertanyaannya kemudian jawab. Dalam sistem SI, satuan internasional, satuan kalor adalah Joule. Kelvin. Dalam satuan SI, satuan internasional, satuan kalor adalah Joule. Ya, menurut Saputra, ada jawaban lain nggak? Yang lain? Sepakat ya? Kita cek. Nggak ada. Ya, jawabannya Joule ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, silakan. Istilah yang menunjukkan. Silakan siapa yang mau membacakan soal nomor 2. Acungkan tangan, sebutkan nama dan kelas, kemudian dibacakan soalnya lalu jawab. Siapa yang mau menjawab soal nomor 2? Silakan. Siti Nur Salamah. Siti Nur Salamah. Oke, silakan Siti. Salamah dari kelas 10C. Ya. Dibacakan soalnya. Istilah yang menunjukkan banyaknya suatu besaran disebut besaran pokok. Istilah yang menunjukkan banyaknya suatu besaran disebut besaran pokok. Kita cek ya.
Jawabannya adalah istilah yang menunjukkannya banyaknya suatu besaran. Nah, ini disebut satuan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tidak apa-apa. Sebentar, kalau bisa diperhatiin jauh ya, supaya tampilannya lebih enak. Tidak usah. Nomor 3. Udah ada jawabannya, Pak. Oh iya, nomor 3, sebentar. Ini jaringannya. I love you. Oke, dari soal yang kemarin ada masalah atau tidak? Yang mau disampaikan barangkali nanti untuk pembahasannya Bapak sampaikan di video berikutnya supaya kita bisa lanjut pemaparan materi dulu karena Bapak belum sampaikan secara langsung ya. Materinya ini wajar nilainya 40 ya. 40 rata-ratanya keseluruhannya. Tapi materi ini pernah disampaikan di SMP di kelas 7 ya. Di kelas 7 Iya, sudah pernah disampaikan. Oke. Ya. Kita lanjutkan ke materi dulu saja ya, supaya efektif waktunya. Bapak sudah siapkan PPT-nya. Baik, Pak. Sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Untuk materi pengantar fisika ini, Bapak baru bisa sampaikan secara langsung pada kesempatan hari ini. Kemudian kita awali dengan apakah fisika itu? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan acungkan tangan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa itu fisika? Ilmu yang mempelajari suatu zat. Ilmu yang mempelajari tentang suatu zat. Oke, Zulfa ya. Zulfa Fitria Ramadhani 10C. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan Anissa Naswah. Anissa Naswah, silakan. Saya, Pak. Ya, Gimana? bentar. Menurut kamu apakah fisika itu? Fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Oke ya, panjang lengkap ya. Kita coba cek. Fisika itu merupakan ilmu pengetahuan dasar. Ya, pada dasarnya tadi yang disampaikan oleh siapa tadi yang sebelumnya? Sebelum Anissa, ya sudah benar. Juga Anissa juga menyampaikan sudah benar. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Kemudian, nah fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif. Jadi kalau materi pertama di materi fisika, kimia, biologi pasti nanti akan disampaikan juga materi tentang metode ilmiah. Nah, kemudian fisika ini sebelumnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar ya. Ada era klasik dan pada era kuantum saat ini. Nah, era klasik ini terhitung sebelum tahun 1920. Era kuantum ini dihitung setelah tahun 1920. Berarti sekarang juga termasuk ke era kuantum. Nah,
Di era klasik, fisika ini didefinisikan mempelajari tentang posisi dan momentum partikel dapat ditetapkan secara tepat. Nah, ini yang mungkin yang membedakan ya antara fisika di era klasik dan kuantum. Nah, kemudian ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah, sedangkan di era kuantum ini ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Kemudian ruang dan waktu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini perbedaannya. Nah, hukum yang mendominasi atau banyak diterapkan di fisika kala itu di era klasik ini didukung oleh hukum Newton. Kemudian muncul era kuantum ini setelah adanya teori dualisme gelombang partikel ya. Nah, ini akan lebih lanjut dipelajari di kimia. Kemudian dari metode ilmiah ini, metode ilmiah itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan metode ilmiah itu apa? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, jadi intinya metode ilmiah ini kerangka untuk melakukan suatu penelitian ya. Biasanya dimulai dari pengamatan terhadap peristiwa alam, kemudian kita melakukan suatu hipotesa atau perkiraan kesimpulan awal, dilanjutkan dengan melakukan eksperimen terhadap percobaan yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, kalau tidak cocok ya hipotesanya dengan eksperimen dari hasil eksperimen yang kita lakukan, maka langkah selanjutnya kita kembali ke hipotesa. Kemudian eksperimen kembali, setelah cocok, maka jadilah sebuah teori. Kemudian menjadi prediksi. Nah, kalau hasilnya positif, nanti uji prediksi. Prediksinya diuji apakah benar, ya. Kemudian jika hasilnya negatif, maka kembali lagi untuk memperbaiki teorinya. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya kerangka dalam metode ilmiah itu untuk pembuktian maupun untuk pengujian. Sesuatu yang kita amati, sesuatu yang kita lihat berdasarkan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah besaran fisika dan sistem satuan. Oke. Ada yang bisa menyebutkan contoh bagaimana pengamatan peristiwa alam? Contohnya bagaimana? Pengamatan peristiwa alam berarti peristiwa yang terjadi tanpa adanya kendali manusia. Silakan. Contohnya peristiwa alam seperti apa? Bencana alam. Matahari. Alam, apalagi? Gerhana matahari. Gerhana matahari. Kemudian Gunung. Gerhana bulan. gunung meletus. Tsunami. Gerhana bulan. Tanah Itu longsor. contoh-contoh peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu kan perlu dijelaskan, ya. Perlu dijelaskan. Nah, dijelaskannya melalui sebuah apa? Peristiwa alam yang tadi itu dijelaskan melalui sebuah pengamatan, ya. Pengamatannya bisa dirancang sebuah eksperimen. Kalau kita di zaman sekarang sudah banyak teori yang menjelaskan kenapa gunung bisa meletus, kemudian kenapa terjadinya gerhana gitu ya. Dan oke, sebentar ini ada gangguan jaringan. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi peristiwa pengamatan peristiwa alam. Nah, tentunya kita di keseharian kita bisa melihat adanya angin yang bertiup, kemudian hujan yang turun, kemudian peristiwa alam, bencana alam gitu ya. Itu contoh-contoh peristiwa yang dapat kita amati. Kemudian untuk bisa menjelaskannya maka dilakukanlah sebuah penelitian. Nah, objeknya alam ya. Nah, penelitian itu dirancang dalam sebuah eksperimen. Kemudian dibuatlah sebuah model. Dari sini pengamatan peristiwa alam ini dilakukanlah pengukuran. Misalnya gempa bumi, apa ini biasa jenis pengukurannya dinyatakan dalam apa? Skala Richter. Skala Richter. Nah,
peristiwa alamnya, nah ini ya, contohnya tadi gempa bumi ada satuan skala Richter yang kita kenal. Kemudian setelah kita lakukan pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah apa yang diukur? Kalau gempa bumi saja misalnya, gempa bumi skala Richter itu untuk mengukur apa ya? Kekuatan Kuatnya goncangannya. goncangan. Nah, kuatnya goncangan itu salah satu misalnya contoh besaran fisika, gitu ya. Nah, misalnya kita membawa apa ya? Kita misalnya membawa diminta ibu untuk belanja, kemudian belanjanya belanja beras, gitu. Pasti kita merasa ada sesuatu yang beda ketika kita sudah selesai belanja, gitu ya. Berarti ada barang yang dibawa. Barang yang dibawanya apa misalnya? Tadi yang Bapak sampaikan. Beras. Berasnya. Nah, kemudian ada yang berbeda apa? Berat. Ketika diangkat, beratnya. maka ada yang diukur. Apa yang diukur? Kilo. Ya, beratnya dalam Beratnya berasnya. Nah, biasanya Berat dinamakan berasnya. dalam satuan kilogram ya. Nah, kemudian, nah itu contoh besaran fisika. Nah, kemudian yang selanjutnya pengukuran ini menentukan kuantitas. Kuantitas itu hasil pengukuran. Jadi sesuatu yang menghasilkan angka, data itu sebutnya kuantitas. Nah, kemudian dari pengukuran ini untuk menghasilkan kuantitas maka perlu yang namanya alat ukur. Contohnya, kalau kita tadi beli beras tadi, ada alat ukurnya. Apa namanya? Timbangan. Misalnya. Nah, kemudian kalau tadi gempa bumi itu alat timbangnya, alat ukurnya apa ya? Untuk menghasilkan skala Richter. Ada yang tahu alat untuk mengukur goncangan gempa? Seismograf, betul ya. Jadi itu adalah alat ukur. Jadi pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur menghasilkan suatu hasil pengukuran yang menyatakan kuantitas atau banyaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya disajikan berupa harga dan satuan. Ini PPT-nya nggak jalan. Di kalian gerak nggak? Enggak, Pak, enggak gerak. Masih yang Enggak. Ya, ini ada gangguan lagi jaringan. Oke, ini ada tulisan merah ya, penyajian. Hasil ukur itu kita sajikan berupa harga dan satuan. Harga menyatakan angka, satuan menyatakan besarannya. Nah, dari situ dihasilkanlah yang namanya standar ukuran. Dari standar ukuran untuk satuan ada yang namanya sistem satuan. Itu ya. Nah, alat ukur ini ada yang tahu apa itu namanya kalibrasi? Dikalibrasi itu diapakan ya? Ada yang tahu? Dikalibrasi? Garis, Pak. Gimana? Garis bergelombang. Buat nentuin Garis hasilnya udah bergelombang. akurat atau belum. Oke, jadi kalibrasi ini adalah suatu teknik untuk menstandarkan ukuran. Jadi kalau misalkan alat ukur yang disebut 1 liter itu supaya sama kan berarti harus punya standar. Nah, makanya dikalibrasi. Misalnya kalian di rumah punya pom bensin, ya, pom bensin mini gitu ya. Kemudian alat ukurnya itu harus rutin dikalibrasi. Karena tujuannya supaya tidak mengurangi timbangan. Kalau misalkan nanti hasilnya 1 liter ternyata yang masuk hanya 0,8 liter, berarti kan sudah berbuat curang atau konsumen dirugikan. Nah, ini makanya alat ukur itu harus dikalibrasi secara berkala. Nah, ada yang tahu alat lembaga yang selalu yang bisa
melakukan kalibrasi alat ukur ini namanya lembaga apa? Ada yang tahu? Biasanya dari Disperindak itu juga ada, kemudian dari Badan Meteorologi ya, yang fokus di alat-alat untuk pengukuran. Ini untuk mengkalibrasi alat-alat ini. Kemudian standar ukuran dan sistem satuan ini nantinya akan kita lanjutkan pembahasan di slide berikutnya. Untuk harga menjadi sistematik, kemudian untuk satuan menjadi satuan internasional yang dipakai. Nah, selanjutnya untuk besaran fisika, secara umum dibagi menjadi berapa? Besaran fisika ini bisa dibagi menjadi berapa? Ya Aisyah gimana? 2. Oke. Apa saja? Besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok dan besaran satuan, betul. satuan. Ya. Kemudian apa itu besaran pokok? Nah, oke, kita coba dulu ini dari awal ya. Secara garis besar ada konseptual dan matematis. Kalau konseptual ini ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, seperti yang tadi disampaikan Aisyah. Kalau besaran pokoknya ini apa? Besaran yang sudah Kenapa, Pak? Besaran pokoknya ini apa? Besaran yang mempunyai nilai satuan yang telah mendapat kesepakatan dari ahli fisika. Oke, besaran pokok ini yang satuannya tidak diturunkan dari manapun. Jadi sudah memiliki satuan. Kalau besaran turunan, satuannya diturunkan dari besaran pokok. Pokok. Kemudian contohnya besaran pokok ada berapa? Kalau besaran pokok jumlahnya pasti 7. ada 7. Ya, Febi Alea, silakan. Jumlah zat intensitas cahaya arus Ya, Febi Alea. panjang Diulang lagi, Febi. Panjang masa waktu suhu arus listrik jumlah zat intensitas cahaya. Oke, Fitri Amalia ya, tadi yang menjawab. Yap. Ya, jadi ada panjang, masa, waktu, kemudian suhu, apalagi? Arus listrik Intensitas cahaya, kemudian jumlah zat. Satu lagi ini apa? Arus listrik. Itu besaran pokok ya. Ada 7, kalian hafalkan dan kalian pahami. Kemudian untuk besaran turunan, contohnya apa? Luas volume massa jenis. Luas, volume, kemudian Kecepatan, daya, dan seterusnya. Intinya besaran turunan ini dihasilkan dari operasi daya besaran usaha pokok, daya ya, tekanan antar besaran pokok ataupun antar besaran pokok dan turunan, gitu, menghasilkan besaran turunan. Nah, selanjutnya untuk secara matematis, nah besaran fisika secara matematis ini ada besaran skalar dan besaran vektor. Nah, perbedaannya apa? Besaran skalar, besaran yang tak punya arah. Besaran skalar, besaran yang tidak punya arah. Kalau besaran vektor? Besaran yang punya arah. Besaran vektor punya arah. Kalau punya nilai, dua-duanya punya nilai atau tidak? punya Ya. Kedua besaran matematis ini namanya juga matematis ya. Berarti dia punya angka, punya nilai. Nah, perbedaannya kalau besaran skalar ini tidak memiliki arah. Kalau besaran vektor dia memiliki mempunyai arah, gitu ya. Kemudian lanjutkan. Nah, tadi disampaikan besaran pokok ini besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran ya. Artinya tidak diturunkan. Sedangkan besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok atau diturunkan dari besaran pokok. Kemudian besaran skalar ini hanya punya nilai, besaran vektor punya nilai dan arah. Selanjutnya ada yang namanya besaran pokok. Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama ada massa. Satuannya apa?
Kilogram. Kilogram. Kemudian ada panjang, kemudian ada waktu, arus listrik ya, seperti tadi yang disampaikan, suhu, jumlah zat dan intensitas cahaya. Nah, itu namanya besaran. Kemudian satuan ya, satuannya dalam standar satuan internasional kilogram, panjang ini satuannya meter, waktu satuannya apa? Sekon. Kemudian nah, kalau suhu satuannya apa? Kelvin. Kelvin. Jumlah zat? Mol. Kemudian intensitas? Candela. Nah, sistematik ini kan untuk pengukuran harganya ya. Dalam satuan internasional ini ada yang namanya faktor, awalan, dan simbol. Yang faktor 10 pangkat 18 ya. Ini punya awalan apa ya? Kalau 10 pangkat 3 kan kalian tahu, misalnya harganya 10.000, kalian bisa tulis 10K begitu ya. K itu namanya apa? Panjangan dari apa? Kilo. Kan gitu ya. 10K, 10.000 gitu. 10K, K-nya adalah kilo, berarti 10 pangkat 3. 10 kali 1.000, jadi 10.000. Nah, kalau 10 pangkat 18, awalannya apa? Ya, eksa. Untuk yang belum tahu ya. Untuk 10 pangkat 18, ini awalannya eksa, simbolnya besar. Untuk angka-angka yang pangkatnya di atas, yang positif ya, pangkatnya positif itu biasanya hurufnya huruf besar. Umumnya, tapi tidak selalu. Kemudian untuk yang satuannya pangkat negatif, biasanya hurufnya kecil, disimbolkannya. Kemudian 10 pangkat 15, apa awalannya? Ada yang tahu? Peta. Penta. Kita cek. Peta ya. Simbolnya P besar. Gitu. Kemudian kalau 10 pangkat 12. Tera. Tera. Nah, kalian tahu tera? Biasanya ada di mana satuan tera? Ada di hard disk gitu ya. Berapa tera begitu. Nah, tera itu 10 pangkat 12. Nolnya berarti ada 12 gitu. 10 pangkat 12. Nah, ini namanya tera. Nah, atau biasa disebut triliun ya. Triliun ini 10 pangkat 12. 10 pangkat 9. Ini sebutannya apa? 3. Ya, kalau di Indonesia disebutnya miliar. Ya, giga. Nah, ini satuan di bawah tera. Kemudian kalau 10 pangkat 6. Mega. Oke. Kalau di Indonesia disebutnya juta gitu ya. Nah, ini 10 pangkat 6, kemudian M besar. 10 pangkat 3. Nah, ini yang biasa kalian sebutkan kalau jual beli ya. Berapa? Kilo. Nah, tapi ini kilonya K-nya kecil. Gitu ya. Yang lain simbolnya besar, ini kalau kilo K-nya kecil. 10 pangkat 2. Hekto, betul. Ya, ini biasanya pakai satuan untuk luas tanah gitu ya. Berapa hektar gitu. Hekto. 10 pangkat 1. Deka. Ya, ini jaringannya tidak stabil, lambat. Mohon maaf. TK, satuannya apa? DA ya, simbolnya. Kemudian, nah ini kalau ini 10 pangkatnya positif, berarti nolnya di atas ya. Kali 10, kalau 10 pangkat 1 berarti kali 10, 10 pangkat 2 kali 100, 10 pangkat 3 kali 1000, dan seterusnya. Bagaimana kalau pangkatnya nanti negatif? Kalau negatif berarti dibagi. Ya. Dibaginya
Sudah gerak belum layarnya? Belum bergerak ya? Kita lanjutkan. Untuk 10 pangkat min 1, ini awalannya desi, simbolnya D. D, betul. Kalau 10 pangkat min 2, awalannya apa? Senti. Senti. Simbolnya C. C, betul. Kemudian kalau 10 pangkat min 3, Mili. mili. Kemudian simbolnya apa? M. 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 Ini PPT-nya nggak gerak ya? Kalau 10 pangkat min 6, awalannya apa? Mikro. 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 Kemudian simbolnya apa? Kayak H kebalik. Kayak H ke bawah itu ya. Mu. Kalau mikro ini U ya, seperti U. Kemudian yang selanjutnya 10 pangkat min 9. Nano. 10 pangkat min 9, Nano. nano. Simbolnya N. N. Kemudian 10 pangkat min 12, Piko. pico. Satuannya P. P. Simbolnya P. Kemudian kalau 10 pangkat min 15, Femto. ya, Femto. pento, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah sistem satuan tadi kita pelajari ya, jadi kita harus sudah memahami bahwasanya penulisan angka-angka tadi ada aturannya gitu. Kemudian untuk definisi standar besaran pokok untuk panjang satuan meter ini, 1 meternya itu ditentukan dari apa ya? Ada yang ingat? Kan ada satuan standarnya yang disimpan di museum itu. 1 meter itu yang bagaimana? Ada yang bisa? Nah, 1 meter itu panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299.792,38 second. Ini tampilannya. Jadi definisi standar besaran pokok ini kalau panjang 1 meter itu dinyatakan dengan panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/sekian second, gitu ya. Kemudian massa dalam kilogram bisa kalian lihat di PPT-nya. Kemudian waktu dalam 1 second juga sama, itu ada satuannya ya, ada standarnya. Jadi penentuan standar besaran pokok ini tidak sembarangan. Kemudian untuk besaran turunan. Untuk besaran turunan ini contohnya ada kecepatan, satuannya meter per second, berarti diturunkan dari besaran apa dan apa? Untuk kecepatan diturunkannya dari besaran apa dan apa dalam pokoknya? Jarak. Besaran apa? Jarak dan Panjang waktu. dan waktu. Besaran panjang dan besaran waktu, betul. Waktu. Kemudian kalau percepatan, ini juga sama, satuannya meter per second kuadrat. Berarti masih panjang dan waktu. Kalau untuk gaya, di sini ada satuannya Newton. Newton itu setara dengan kilogram meter per second kuadrat. Berarti kilogramnya ini apa ini? Massa. Kemudian ada besaran panjang dan besaran waktu.
Itu contoh besaran turunan. Artinya besaran turunan itu memang diturunkan dari besaran-besaran pokok satuan-satuannya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini dimensi. Dimensi kalau dimensi massa dinyatakan dengan simbol apa? M. M. Kalau waktu dinyatakan dengan simbol apa? T. T, betul. T ya, waktu T. Kemudian kalau panjang? L. 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 Oke. Nah, kemudian, wah ini biasa ya. Kita lanjutkan saja di sini ya. Kurang lebihnya tadi disampaikan materi tentang besaran dan satuan. Silakan barangkali ada yang masih belum dipahami, boleh kita diskusi di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya. 2 pertanyaan saja. Ada waktu 6 menit lagi. Siti Nur Salamah Ya, dari silakan. kelas 10 C. Kalau massa sama berat kan beda, Pak. Betul. Kalau berat badan, kalau ngukur berat badan, kalau massa kan satuannya kilogram. Kalau berat kan beda. Kalau berat itu satuannya Newton ya, sama dengan gaya. Gitu. Ya. Tapi kenapa kalau nimbang itu beratnya berapa kilo gitu, Pak? Ya, itu perbedaan penggunaan istilah saja ya. Tapi pada dasarnya kalau yang perlu dipahami di sini kalau massa itu tidak berubah karena besarannya besaran pokok. Sedangkan berat itu bisa berubah. Berat kamu di bumi dengan berat kamu di bulan itu bisa berbeda karena perbedaan gravitasi, ya. Karena berat itu kan massa kali gravitasi. Jadi berat itu bisa berbeda kalau di lain tempat. Beda, ada pengaruh gravitasi, ya. Yang tampak di sana berat kamu 70 besar sekali ya. Besar berat kalian misalnya ada 50 berapa gitu ya. Kemudian bisa jadi kalau di negara lain yang terpengaruh gravitasi beratnya jadi berbeda begitu. Tapi kalau massa konstan, massa tidak berubah. Dimanapun diletakkan massanya sama. Ada lagi pertanyaan terakhir barangkali? Ya. Terima kasih Siti Nur Salamah. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, yang terakhir, ada lagi nggak? Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak punya tugas untuk pekan depan. Ya, pekan depan. Silakan disimak ya untuk pekan depan. Karena buku fisikanya kalian belum ada, boleh mencari dari berbagai sumber. Intinya ada materinya ya. Intinya ada materinya. Ini sama dengan materi kelas 10 di SMA. Tugasnya untuk merangkum. Kalau merangkum itu berarti kalian catat hal-hal penting saja, ya tidak perlu semuanya dicatat. Merangkum tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, ini pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ini. Ya. Jadi gerak lurus dari mulai gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Gerak melingkarnya juga sama, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, silakan kalian buat rangkumannya, kemudian supaya nanti pekan depan sudah siap evaluasi dan nanti akan Bapak paparkan materinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau sekarang dikirim kemana, Pak? Tidak dikumpulkan untuk sekarang. Dirangkum saja dulu, nanti pekan depan Bapak link pengumpulannya ya. Iya, Pak. Oke.
Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak. Yang Jadi tujuannya merangkum ini supaya kalian lebih siap ya untuk penyampaian kuisnya, supaya lebih baik dari kuis sebelumnya. Nah, silakan. Ya, karena pertemuan pekan depan dijadwalkan hanya GCR, tidak ada pertemuan Zoom. Jadi silakan maksimalkan untuk merangkum gerak lurus dan gerak melingkar. Dari Bapak cukupkan. Terima kasih untuk kehadirannya. Silakan nyalakan videonya. Ya, videonya dinyalakan. Kemudian ya, kita rekam yang hadir pada pertemuan pagi hari ini. Halaman 1 sudah, kemudian halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan halaman 5. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran kita pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Selamat melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.